terakhir kali kita lakukan yaitu di sesi 4 ya, sesuai dengan kontrak konseling bahwa kita di sesi ini adalah sesi terakhir kita, dan alhamdulillah kita bisa berjumpa dan bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Gimana aktivitas hari ini? Hari ini alhamdulillah lagi pusing mengerjakan laporan PLT, laporan konseling juga praktik, sama yang utama adalah proposal skripsi. Masya Allah, jadi hari ini padat Ya, hektik sekali. sekali. Kan tapi masih dalam keadaan stabil lah. Bisa dikatakan alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kita lanjut saja. Izin saya bertanya, apakah ada perubahan dari sesi sebelumnya, yaitu di sesi 3 dan sekarang memasuki sesi keempat? Nah, apa perubahan apa yang terjadi yang dirasakan? Yang saya rasakan mungkin setelah sesi 3 yang kita lalui bersama ya, mungkin alhamdulillah yang tadinya saya pendam sesuatu yang saya pendam itu bisa tercerahkan ke teteh. Terus tambahan kemarin habis skripsikan, jadi adalah adanya banyaknya sedikit gambaran untuk judul penelitian. Oke, jadi sekarang sudah terurai ya rasa-rasa yang memang sebelumnya overthinking dan lain sebagainya, sudah jauh lebih baik karena memang sudah punya pegangan. Nah, jika diskalakan dengan skala sebelumnya di sesi 3 itu Dewi mengatakan masih berada di skala 7 dan belum mencapai skala tujuan. Nah, jika di sesi ini bagaimana? 9. Masya Allah, 9 sesuai dengan tujuan kita ya, sudah tercapai di skala 9 sesuai yang sudah Dewi harapkan, yaitu di skala 9. Boleh diceritakan bagaimana di skala 9 ini? 9 kan sekarang sudah sedang menjalani membuat proposal juga ya. Jadi udah alhamdulillah mungkin bisa dikatakan seperempat jalan untuk bisa masuk ke hari nanti buat semprot. Oke, jadi bisa dikatakan sekarang sudah jauh lebih baik itu karena memang sudah seperempat berjalan dan sekarang sedang dijalani, jadi agak sedikit ada kelegaan walaupun ini sebelumnya belum menghadapi sidang proposalnya ya, tapi minimal dari Allah ketakutan tidak memiliki judul, belum ajab gitu, dan sebenarnya sekarang setelah skripsi camp sudah ada. Oke, ini sudah fix? Sudah. Insya Allah ya, alhamdulillah. Baik, mungkin saya izin bertanya, pernahkah dia mengalami stabil nih di dalam hidup ketika mengalami atau mengambil keputusan? Nah, dan kapan terakhir merasakan itu? Kemarin stabil. Hari kemarin. Oke. Apa yang terjadi? Yang terjadi karena kemarin gak buka laptop sih teh, jadi kayak merasa stabil. Soalnya kalau misalnya lagi ngerjakan apa kayak asa kare rusuh gitu, jadi menurut aku tuh kayak gak stabil gitu. Jadi aku tuh kalau misalkan ngebuat proposal tuh kayak satu hari ngebuat proposal full seharian, kayak diket-diket gitu. Jadi satu hari biasa, satu hari enggak. Jadi yang menurut aku yang paling itu ya kemarin. Jadi menurut Dewi itu ketika memang di dalam satu hari bisa memanage waktu dengan baik, itu stabil. Oke. Selain dari itu pernah ada di lain peristiwa Hari ini apa? Hari ini. Oke. Kita ambil yang hari kemarin saja. Nah, sekarang saya ingin coba lebih rileks dulu. Kita coba rilekskan badannya, biar ini menginjak lontar saja ya, biar lebih rileks, lebih tenangkan dan lebih rilekskan. Saya ingin Dewi memejamkan matanya secara perlahan. Pejamkan mata secara perlahan. Dan sekarang saya ingin Dewi membayangkan ke peristiwa kemarin. Dewi merasakan bahwa Dewi merasa stabil di dalam hidup ini ketika memang di dalam sehari, ketika kehektikan terjadi di dalam hidup ini, yang pada akhirnya kemarin Dewi merasakan bahwa Dewi bisa mengambil keputusan secara stabil dan bisa memanage waktu dengan baik. Rasakan peristiwa ini kembali muncul dan sekarang Dewi berada di dalam peristiwa itu.
atau bersama orang lain? bisa orang Sama siapa? satu kosan. Satu kosan. Oke. Berapa orang? Berdua atau bertiga? Berdua saja. Oke. Lebih tepatnya kembali ke peristiwa yang dirasakan hari kemarin, yaitu tepatnya di jam 1 siang sedang berada di dalam ruangan, yaitu di dalam kosan bersama teman, yaitu tepatnya berdua bersama teman di kosan. Nah, sekarang saya ingin merasakan di bagian tubuh mana Dewi merasakan bahwa Dewi ini merasa kestabilan yang Dewi rasakan jika analogikan di dalam tubuh Dewi, di mana rasa stabil itu dirasakan. Di kepala. Oke, di bagian kepala. Rasakan bahwa kestabilan itu, keseimbangan yang ada di dalam tubuh Dewi, di dalam diri Dewi, rasakan di bagian kepala ini muncul, dan bahwa part dari diri Dewi ini adalah yang bisa menstabilkan segala keputusan, segala hal yang dirasakan. Dewi pernah sestabil itu. Oke. Sekarang saya izin bertanya, adakah bagian diri Dewi yang merasa bahwa Dewi ini memiliki komitmen di dalam diri? Ada. Oke. Boleh dimunculkan kapan peristiwa itu terjadi? Kemarin. Kalau boleh tahu, part itu dinamai apa? Tenang. Oke. Boleh dijabarkan si tenang ini apa? Apa namanya? Peran dan fungsi tenang ini untuk Dewi? Buat saya nyaman, aman. Lebih merasa nyaman gitu, lebih ini. Ada hal yang lain lagi perannya di dalam hidup Dewi? Tidak ada. Oh tidak ya. Berarti si tenang ini selalu membuat diri Dewi ini komitmen. Kapan terakhir kali komitmen yang diri yang tenang ini ada di dalam diri Dewi? Tadi pagi. Tadi pagi. Oke. Apakah selalu hadir dalam setiap hari? Tidak salah. Tidak selalu. Tapi tenang ini selalu bisa berkomitmen dari diri ketika Dewi menghadapi sesuatu yang hektik. Dewi yang tak ini selalu hadir. Lalu ketika diri Dewi sudah merasakan bagian diri yang merasa komitmen, yaitu si tenang ini hadir, adakah yang mau dikatakan pada diri Dewi yang sekarang? Sesuatu yang ingin dikatakan oleh si tenang pada Dewi? Silakan katakan sesuatu, atau mau menyampaikan apa gitu ke diri Dewi. Terima kasih bertahan sejauh ini. Ada lagi mau ditanggapi? Silakan tanggapi. Ya, terima kasih juga teman ketika aku merasa kayak muak atau capek, kamu suka datang gitu untuk bisa nenangin aku. Jadi si tenang ini memang bagian diri Dewi yang merasa bahwa membuat sesuatunya lebih nyaman, dan bisa dari bagian yang komitmen ini bisa membuat diri Dewi lebih stabil. Oke, sekarang adakah bagian diri Dewi yang lain yang bahwa di dalam hidup Dewi ini selalu melakukan diri ini dalam menghadapi suatu hal itu konsisten di dalam hidup ini? Ada? Rajin. Oke, kapan terakhir kali kalau di dalam peristiwa rajin ini muncul? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Apa peran dan fungsi dari rajin ini? Rajin ini maksudnya untuk bisa menyemangati diri aku sendiri untuk menjadi kekuasaan. Oke, jadi si rajin ini adalah selalu menyemangati diri gitu, menyemangati dalam hal mengerjakan apapun di dalam hidup Dewi, maka si rajin ini selalu menyemangati. Nah, sekarang saya ingin dari bagian diri Dewi ini, dan tadi ada si tenang, lalu sekarang
selalu konsisten dalam menghadapi hari-hari Dewi ini rajin? Maukah dari bagian diri Dewi Dewi ini bersatu? Sekarang saya ingin seperti yang tadi Dewi katakan bahwa di bagian tubuh Dewi yang merasa stabil ini ada di bagian kepala. Rasakan bahwa dari part-part Dewi yang lain, yaitu yang merasa Dewi selalu tenang, lalu Dewi ada part Dewi yang rajin, bersatu menjadi Dewi yang utuh, menjadi versi yang terbaik, menjadi diri Dewi yang sejati. Ketika Dewi menghadapi sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup ini, maka part inilah yang Dewi munculkan, karena ini adalah bagian dari diri Dewi yang sejati. Tanamkan di dalam diri Dewi bahwa part yang tenang dan part yang rajin ini selalu muncul ketika Dewi menghadapi sesuatu hal yang memang tidak semestinya ataupun terkadang hidup ini tidak sesuai dengan realita. Saya harap Dewi bisa mengingat dalam kondisi saat ini, saat Dewi merasakan diri Dewi yang stabil dan sifat rajin dan sifat yang selalu tenang ini hadir ketika Dewi merasakan sesuatu hal yang mungkin terkadang di dalam hidup ini membelok, atau terkadang sesuatu hal yang tidak sesuai yang kita rencanakan, ataupun sesuatu hal yang bisa mengecewakan Dewi. Saya harap Dewi bisa kembali pada situasi ini, yaitu Dewi bisa merasakan bahwa Dewi pernah menghadapi dan memiliki part yang stabil, memiliki part yang rajin, dan memiliki part diri Dewi yang tenang. Ini adalah versi terbaik dari diri Dewi yang sesungguhnya. Jadilah pribadi yang terbaik, jadilah pribadi yang sejati, bahwa ini adalah Dewi yang sesungguhnya. Siap? Sekarang saya ingin Dewi kembali ke situasi di mana bahwa di sesi pertama itu Dewi mengatakan Dewi ini merasa takut, lalu merasa ada hal overthinking ketika memang di tingkat akhir ini kita sedang berada dalam situasi hektik, yaitu situasi cemas. Pada waktu itu Dewi mengatakan bahwa masih bingung, tidak punya judul, masih punya ketakutan, tidak lulus tepat waktu, ketinggalan oleh teman-teman. Saya ingin Dewi kembali ke rasa itu pada situasi peristiwa di mana Dewi merasakan hal itu setiap harinya di kosan, dan Dewi merasakan overthinking dan kecemasan-kecemasan yang diawali belum punya judul sama sekali. Dewi bayangkan ke situasi itu dan kembali rasakan pada peristiwa itu terjadi sebelum skripsi camp dan sebelum semuanya kita lalui saat ini. Bayangkan. Lalu kemudian kita setelah mengikuti sesi konseling dari 1 sampai ke 4 bentar akhir kali hari ini, saya ingin bertanya, ketika di awal Dewi merasakan peristiwa itu dan sekarang Dewi sudah bisa merasakan kestabilan di dalam hidup, izin saya bertanya, sekarang ketika kembali pada situasi rasa pas cemas di awal, rasa ketakutan di awal, apa yang sekarang Dewi rasakan? Tenang. Lebih tenang. Apakah sudah tidak takut lagi? Insya Allah sudah aja. Oke. Jadi sudah tidak overthinking lagi. Oke, sekarang sudah dijalani ya. Alhamdulillah. Sekarang kita kembali pada situasi di kosan yang pas awal Dewi merasakan cemas, takut. Gimana sekarang rasanya? Alhamdulillah lebih baik. Lebih baik. Apakah sudah terasa biasa saja?
Oke, baik. Hmm, Terima kasih, alhamdulillah sekarang Dewi sudah bisa menjadi lebih baik dan sudah tidak ada ketakutan lagi yang Dewi rasakan. Saya ingin di hitungan ketiga Dewi kembali membuka mata dan satu, Dewi merasakan suasana sekitar. Dua, Dewi membuka mata secara perlahan. Dan tiga, Dewi membuka matanya. Terharu. Terharu. Insya Allah dan alhamdulillah ya sekarang sudah jauh lebih baik.